Saya sebentar ini kayaknya bahaya ini. Miss Yuni lagi live nih secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Ate ngomong apa, Dok? Iya, Min, aku sering dengerin Miss Yuni, cuman sekarang nasib aku. Maksudnya gimana? Kamu dengerin Miss Yuni tapi nasibmu kenapa sayang? Nasibmu kenapa? Ya, sayang? aku kan di sini kerja 6 tahun ya kan, lebih 5 bulan ya kan. Terus? Jalan 5 bulan. Lah, mungkin karena aku sering salah kali ya, sering kadang dibangunin kalau pagi gitu sama majikan aku. Terus waktu sembahyang itu kan anaknya kan pas lagi tidur lah. Biasanya kan majikan kan nggak marah kalau aku ada sembahyang, cuman nggak tahu kenapa gitu kan ya, Lah terus kok lah kemarin tiba-tiba dia nyodorin kertas gitu, lah isinya itu yang mengatakan bahwa aku itu mengundurkan diri, padahal majikannya nggak mau gitu. Aku terus dipaksakan sama majikan suruh tanda tangan, aku nggak mau ya kan. Nah terus besoknya aku ke agent nanya apakah yang bikin surat itu agent bilang bukan, katanya majikanku. Nah gitu. Nah terus akhirnya kan agent bilang udah kamu baik-baik aja selama 1 bulan sampai tanggal 31 gitu kan. Nanti kamu keluar verifikasi surat itu. Lah seandainya kalau aku keluar menurut surat itu kan otomatis aku yang notis kan, aku nggak dapet uang servis ya. Soalnya kan majikan dulu pernah janjiin kalau mau ngasih uang servis gitu, aku bingung mau kemana, sedangkan aku kan nggak punya uangku habis dulu buat cowok 100 juta habis. Terus kemarin aku bikin rumahku bocor, aku nggak tahu kalau mau kayak gini, Terus aku juga ada utang bank 10.000 buat itu bantu ibu. Aku nggak tahu aku gimana, Nanti aku nggak dapet majikan gimana? Aku udah tua, umurku 48. Pasti aku harus pulang Indo kan, 6 tahun aku nggak pulang Indo, aku nurutin majikan. Gaji biasa gitu. Gimana menurut sebelum kita ngoreksi orang lain, koreksi dirimu sendiri. Kamu sudah ikut majikan 6 tahun. Kamu merasa majikan sangat sayang sama kamu. Kamu tiap hari bangun telat, malah majikan yang bangunin kamu. Itu wajar nggak kira-kira? Sebelum kita bahas yang lainnya ya. Salah. Hah? Aku yang salah. Lah iya, kamu yang salah. Terus apa yang majikan bisa katakan? Kamu pembantu, yang bangunin majikan. Kan aneh toh? Bener nggak secara logika nih? Majikannya sudah siap kerja, pembantunya masih tidur. Lah, inilah yang Miss Yuni selalu katakan, kalau majikan baik jangan over. Ini kan namanya majikan baik, kamu over toh sayang. Karena majikan baik, nggak pernah marah, dipikirnya nggak apa-apa, kan akhirnya mereka dendam, bener nggak? Saat dendam, apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, masalah itu pasti hadir, dan ini adalah resikonya. Kenapa kamu harus seperti ini? Apakah kamu kalau dikasih long service atau enggak, terus kamu dituduh mencuri atau bagaimana, hidupmu lebih ruwet lagi enggak kira-kira? Iya. Karena ini kesalahan kamu pribadi loh sayang. Kamu kerja nggak sergap, bangun dibangunin, umurmu nggak muda lagi, bener nggak? Terus kamu ketipu cowok juga bukan masalahnya sama majikan kan, masalah sama pribadimu sendiri. Karena banyak sekali di luar sana majikan kalau mau nginterminate dia baik-baik, sudahlah pergilah, daripada kamu dituduh mencuri, bener nggak? Walaupun tidak terbukti kamu mencuri, tapi kamu akan buang-buang waktu yang panjang kali lebar sayang. Bener nggak? Berarti aku harus diem ya, Iya. Aku harus diem, nggak usah lapor ke KJRI menanyakan gitu, nggak usah. Itu terserah kamu sayang. Miss Yuni cuma memberikan contoh aja. Karena ini kesalahannya siapa dulu? Aku. Kamu yang menyambut gawe gak tenanan toh? Bener nggak? Selama ini kamu terlena karena majikan baik, bener nggak? Iya. Kalau kamu lapor sama KJRI, apakah kamu cerita kalau bangun tidur yang banguni majikan? Menanyakan uang servis itu kan majikan janji mau ngasih. Long service diberikan kalau kamu sesuai dengan ketenaga kerjaanmu kan sayang, bener nggak? Kira-kira long service diberikan itu karena kamu bangun tiap hari yang banguni majikan, pantas nggak kamu mendapatkan long service sayang? Kamu tanya, kalau aku salah. Makanya aku tanya sama kamu menuntut long service. Pertanyaannya,
Kenapa kamu sampai dibuang majikan? Karena kerjamu nggak sregep. Kamu seenaknya dewe. Miss Yuni sudah memberikan contoh satu aja, contoh gampang. Majikan telepon yang cowok ngomong, Cece aku malam ini mau minta goreng telur. Tahu nggak Cecenya bilang apa? Singsang, aku sudah masak banyak, nggak usah makan telur. Besok saja. Si istrinya ngomong, si suaminya ngomong sama istrinya, aku loh pingin goreng makan telur hari ini. Lah besok belum tentu aku mau makan telur. Apa yang terjadi gara-gara telur, Mbak? Pembantunya diinterminate. Bener nggak? Iya. Nah, ini malah kamu tiap hari yang banguni majikan. Kamu menuntut dek lebor, apakah boleh? Tapi majikan akan memberikan alasan itu. Apakah seseorang yang tiap paginya yang bangunin majikan itu berhak mendapatkan long service? Mendapatkan long service kamu HOTT ya, Mbak? Bener nggak? Iya. Nah, kan kamu harusnya tahu dong resikonya. Kamu malas kerja ya dipecat. Ya tapi kan itu kan majikan aku nulis itu, yang notis itu bukan keinginan aku. Berarti kan majikan nggak mau ngasih uang intermedi juga kan, cuman gaji 1 bulan ya. Kan kamu di notis sayang, bulan depan perginya. Bener nggak? Kan nggak langsung pergi. Bener nggak? Kamu langsung Walaupun pergi. majikan yang nggak mau. Makanya aku nanya sama kamu, kalau kamu maunya menuntut long service, ya tuntut aja sayang. Tapi resikonya, banyak sekali kejadian mbak-mbak yang 6 bulan itu selalu masih tahu ada orang yang dituduh nyuri kalung walaupun tidak mencuri. Iya. Ada anak yang cuma nyentuh anaknya aja dituduh ini itu. Saya cuma mengatakan berdasarkan pengalaman saja. Tapi kamu maksa pingin menuntut, ya tuntut. Apakah kamu salah? Kamu nggak salah. Tapi apakah kamu benar? Hanya kamu yang tahu. Miss Yuni cuma memberikan arahan dengan pengalaman saja, pengalamannya Miss Yuni. Kamu ngoyok nuntut long service padahal kerjamu tidak bagus. Long service ini diberikan karena kamu bekerja di rumah majikan yang dengan jangka waktu yang lama dan servis yang memuaskan bagi majikan. Kamu sadar nggak kenapa kamu disuruh keluar dari situ? Iya sih, kadang dibangunin gitu. Ya udah. Kadang gitu. Ya udah. Apakah kamu boleh menuntut? Boleh. Kamu boleh datang ke KJRI. Boleh. Tapi kalau pada akhirnya KJRI telepon terus akhirnya majikan menjelaskan bahwa kamu seperti ini seperti itu. Lah kalau majikan nggak terima terus majikan yang melapor ke lebor. Dan akhirnya kamu di imigrasi ditulisin surat yang nggak jelas. Sudah melakukan kesalahan masih menuntut. Kira-kira ada majikan lain mau kamu nggak? Apalagi umur kamu nggak muda lagi loh, 48 loh. Iya. Aceh, yuk tadi mau papa. Ayo. Iya, paling aku dikasih surat jelek. Nanti nggak dapat cari majikan lagi. Makanya kamu harus OTT lo di situ. Jangan gerangsang nuntut. Kamu itu nuntut dapat uang long service, tapi kamu tidak melakukan yang terbaik, sayang. Bener nggak? Bagaimana long service itu diberikan sama kamu, sementara kamu tidak melakukan yang terbaik? Ayo diunggah nih, duduk nih. Daripada majikanku yang budrek dek kamu. Iya aku udah masih udah minta maaf sih, cuman majikan gak mau maafin aku ya. Iya minta maaf gampang mbak. Minta maaf gampang, kenapa nggak dari awal kamu berubah? Sekarang baru menyesal kan? Iya, cuman aku kan pulangnya nggak pegang duit gitu aja intinya. Kadang ya Allah sedih amat gitu. Ya, resiko sayang. Resiko. Iya. Resiko. Kenapa Miss Yuni sangat cerewet sama kalian? Jangan selalu berpikir majikan baik, kerja sudah lama nggak mungkin diinterminate. Ayo dek, kontennya Miss Yuni selalu bilang seperti itu kan? Ingat nggak Miss Yuni selalu ngomong kayak gitu? Iya ingat. Biasanya majikan nggak marah kayak gitu. Makanya. Kemarin tahu-tahu udah standby kali ada surat itu. Iya. Kan aku udah bilang berkali-kali sama kalian, majikan Hongkong itu apapun mau soai, enggak lah, mau soai, enggak. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Mereka sudah mempersiapkan diri.
Mereka sudah mempersiapkan diri, mungkin cacanya sebentar lagi datang. Iya kayaknya perasaan pasti gitu orang dia. Iya. Gak mungkin lah orang anaknya masih butuh itu masak itu sekolah. Lah iya, kenapa kamu menyepelekan? Orang. Kenapa kamu menyepelekan saya? Biasanya majikan nggak pernah marah. Nah sekarang udah marah beneran nih. Nyesel kan? Iya Miss, tapi ada yang bilang katanya nanti kalau tanggal 31 kamu keluar gak ada uang servis, kamu panggil aja polisi gitu. Ya panggil nanti aja. Gak usah ya Miss ya. Kalau kamu nurutin kata Miss Yuni akan terjadi yang nggak aku bayangkan kata dia Miss Yuni gitu. Bukan, saya tidak ngomong kamu, saya ngomong pengalaman yang saya tahu. Kalau kamu percaya omongannya temanmu, ya panggilin polisi sayang. Boleh. Cuman resikonya bukan di temanmu loh, resiko ada di kamu loh. Resiko ada di kamu sayang. Ngerti nggak maksud saya? Iya padahal aku juga, iya Miss, padahal aku juga udah nerima sih 6 tahun nggak pulang, nggak apa-apa, aku nurut gitu kan, gaji biasa. Terus kalau dia malam nggak masak 2 hari pun gak dikasih uang makan pun aku diem. Terus kalau dia pergi loihang selama 7 hari pas 10 hari gak dikasih uang makan, ya aku diem gitu loh Miss. Bukan, tapi ya kamu kalau kamu salah di situ sayang. Kamu nggak boleh diem, kamu harus menuntut hak kamu. Tapi kamu harus melakukan kewajiban kamu. Ya nggak boleh dong kamu karena nggak dikasih makan terus habis itu bangun tidur telat-telat. Ya nggak bisa, nggak kayak gitu. Bukan Miss, malah justru aku kerja apa hari ini disetorin ke dia lewat WhatsApp. Hari ini kerja apa gitu. Iya sudah majikan gitu, udah nggak percaya sama kamu. Majikan kan udah nggak percaya sama kamu. Dulu-dulunya kan nggak pernah kayak gitu. Dulu-dulunya kan nggak pernah kayak gitu. Dari awal Miss begitu. Terus kenapa kamu bangunnya bisa telat-telat? Sekarang ya udah bangun jam 6 cuman tiduran, udah bangun mau turun ranjang cuman majikan keburu bangunin aku gitu Miss. Ya intinya telat gitu. Ya intinya majikan yang bangunin kamu sayang. Ya kan aku mau turun gini. Lah majikan udah buka pintu, aku turun gitu. Pas kan gitu, lucu Tondo. Ya udah apes kan gitu. Kan lucu toh. Harusnya kan kamu sudah siap duluan. Kenapa sayang? Oh oke. Harusnya kan kamu yang harus bangun duluan. Kenapa sayang? Mungkin majikanku nggak mau kasih uang servis acaranya seperti ini lah Miss. Orang dia kan medit. Kalau beli KFC pun nggak dikasih pun aku menang. Kalau dia beli McDonald pun aku menang. Makanya besok kalau aku libur dendam beli KFC banyak gitu sama teman-temanku. Doain aku ya Miss. Semoga lancar gitu. Semoga lancar semuanya. Oke. Aku bingung. Oke, karena apa satu hal? Apes nggak ada dalam kalender. Karena nggak ada. Iya, punya adik di sini pun nggak mau bantu aku. Soalnya waktu dia ada masalah nggak mau bantu aku, jadi dia dendam. Adik kandungku di sini. Cuman dia nggak mau bantu, mau minjem uang 500 nggak dikasih, gitu Miss. Aku bingung nanti boleh paling kalau bayar ini aku buat bayar bank dulu gitu Miss. Kalau udah dapat uangnya 1 bulan ini. Habis kalau aku kemana ya, agent mana ya? Apa ada yang mau sama aku interminitan? Katanya ada agent yang bayar 3 bulan gitu Miss. Kalau mau pulang suruh ninggalin 2.500. 3 bulan 2.500 kalau udah kesini gitu. Katanya agent yang lain. Ya nggak apa-apa ya kamu cari loh. Ya nggak apa-apa loh. Ya itu resikonya sayang. Kalau di Miss ini nggak boleh ya? Boleh, di tempatku nggak bayar. Cuman kan harus naruh jaminan atau apa, kalau balik kamu harus balikin, nggak ada potongan di tempatnya Koko. Tapi kan kamu harus punya uang jaminan. Ya nggak apa-apa berapa, yang penting kan Miss ini bantu aku. Tapi kamu lain kali nggak boleh kayak gitu loh Mbak. Jangan kerjanya males-malesan. Terus habis itu kamu kerjanya nggak semangat, ya nggak ada orang yang mau sama kamu. Nggak ada orang yang mau sama kamu. Aku insya Allah aku dendam Miss. Aku pengen kesini, aku mau beli itu, maksudnya biar nggak gitu lagi, maksudnya nggak ngulangi kayak gitu lagi. Soalnya ini aku nyesel banget, ternyata seperti ini aku ya sama nasibnya seperti cerita-cerita Miss Yuni gitu. Ya makanya kan saya selalu senang kalau dengerin Miss Yuni. Makanya Miss Yuni cerita gitu. Miss Yuni selalu bilang jangan menyepelekan majikan. Bener nggak? Sekarang kan terjadi kan? Iya Miss. Berarti nanti kalau aku udah keluar, aku ke tempat Miss Yuni boleh? Kamu cari majikan dulu. Soalnya di tempatnya Koko nggak ada boarding kalau kalian belum dapat majikan. Jadi kamu harus di tempatnya Koko. Aku minggu ke temannya Koko di mana sih? Di Kuntong. Cari di YouTube itu Uni TKW Hongkong, alamat kantor Kuntong. Oh iya. Aku di sini sebenarnya dari 2004 loh Miss kesini ke Hongkong.
Ya percuma kamu dari 2004 oh nyatanya nggak punya uang. Ya iya nggak tahu, aku bodoh banget dikasih orang, ya Allah, namanya orang cinta ya, bener juga sih Miss Yuni cerita, ya udah. Iya. Udah lewat tuh ya, sekarang harus semangat ya Miss ya. Harus Ya udah, semangat aku dan makasih banget, dan bukan ya. Miss Yuni melarang kamu menuntut loh. Miss Yuni izinkan kamu menuntut, tapi ingat resikonya di kamu juga. Jangan mendengarkan kata temenmu. Karena yang salah kan kamu, bukan siapa-siapa. Benar nggak? Ada yang lain lagi? Miss, Apa saya? Miss, berarti aku kalau nanti udah di Miss Yuni terus aku tidur di luar ya kan, Miss Yuni katanya nggak punya boarding. Kalau Terus aku kamu tidur dapat di luar majikan tuh. ada, kalau dapat majikan ada, tapi kalau belum dapat majikan nggak boleh. Oh. Tanya sama Koko aja Jadi, langsung. Tanya sama Koko langsung. Agennya kan Koko, Miss Yuni bukan agent. Tanya sama Koko langsung. Miss Yuni cuman bantu aja kalau kalian punya masalah. Oh iya Miss, kalau seandainya aku ke rumah Koko terus akunya belum dikasih surat itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu datang di kantor aku Koko. ngomongnya gimana aja? Yuk ngomong gimana aja apa adanya sama Koko. Tapi interview jangan sampai ngomong kamu bangun telat. Bangun telat ya nggak ada majikan mau sama kamu. Ngerti nggak? Iya. Oh, makasih ya Miss. Terus kalau itu jaminannya berapa Miss? Kamu tanya sama Koko langsung aja sayang. Nanya sama Koko langsung. Kan Miss tahu. Jadi aku tahu standby gitu berapa gitu. Kamu datang sama Koko. Saya tidak mau dua mulut berbeda. Lebih baik ngomong sama dia. Kalau kamu pengen curhat sama saya. Kalau urusan kantor itu sama Koko. Saya nggak ikut-ikut. Miss, aku maksudnya kalau seandainya aku dapat majikan terus pulang Indo, aku di rumah ya, nggak ke PT kan? Enggak, di rumah. Oh, aku rumah Jawa Tengah sih. Nggak ada masalah. Makasih banget ya Miss. Yo. Apalagi majikan pulang nih, aku katanya harus kerja baik-baik gitu. Oke. Ya kan Miss lah. Oke. Makasih ya Miss ya. Alhamdulillah ya Allah. Bisa diterima sama Miss Yuni. Oke, sudah lega ya. Aku dari kemarin SMS telepon dari dulu juga ngedirect sama Miss Yuni. Miss Yuni minta Cantik ya, Miss ya. maaf, soalnya Tambah kan cantik. Iya, semuanya kan banyak fan-fan Miss Yuni kan, artis tertinggi Hong Kong Miss Yuni. Ya wes, matur Mbak Nuwun. Makasih ya Miss. Ada Ya, juga saya. hatiku. Sekarang aku menang aja ya Miss ya. Sudah nggak Yang penting emosian. Udah nggak emosi. Nggak apa-apa lah, nggak dapat uang servis nggak apa-apa ya Miss. Yang penting lancar ya kan Miss. Oke, Jadi siap. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aturan memang harus ada aturan. Hidup ini kalau nggak ada aturan ya berantakan. Tapi sekali lagi kamu boleh menuntut hak kamu, tapi pertanyaannya apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah bisa melakukan kewajiban kamu dengan baik? Saya tidak pernah menyalahkan siapapun. Apakah saya melarang kalian menuntut? Apakah kita harus menerima kenyataan dan keadaan? Enggak juga, kalian boleh kok menuntut siapapun dengan alasan apapun. Tapi resikonya ya kalian yang nanggung, teman-temanmu nggak bakalan nanggung. Teman-temanmu akan bilang bahwa ya itu resiko. Ya kamu menyesal, nggak ada gunanya seperti ini, seperti itu. Maka dari itu, kenapa adanya konten ini Mbak? Kenapa adanya konten ini? Sebentar, tak minum dulu. Kenapa adanya konten ini? Konten ini hanya berisi tentang curhatan menurut pendapat saya. Menurut pendapat saya pribadi, jadi nggak ada hubungan dengan orang-orang yang tidak setuju dengan konten-konten ini ya. Jadi konten ini saya keluarkan karena saya dulu pernah bekerja di agent, karena saya itu dulu orang miskin, karena saya itu pernah ditipu garangan, karena saya itu dulu berdebah, karena saya dulu itu tidak bagus. Nah, bagaimana menuju ke arah untuk lebih baik lagi, biar terbiasa baik dan pergi pun dengan cara baik. Saya mencoba ini, apakah Miss Yuni ini sudah orang baik ini? Enggak, ini masih proses menjadi baik. Proses dimana saya sedang belajar menjadi baik. Jadi buat teman-teman, saya selalu memberikan informasi ini berdasarkan apa yang saya tahu. Dan jika apa yang saya sampaikan ini menurut pendapat kalian ada yang kurang benar, menurut pendapat kalian ada yang salah, atau menurut pendapat kalian nggak sesuai, kalian boleh memberikan saran dan kritik untuk membangun, memberikan saran dan kritik untuk membangun agar lebih baik lagi, agar bisa menjadi baik lagi. Jadi bukan mengkritik terus menjatuhkan tanpa solusi ya. Jadi apakah Miss Yuni mendengarkan omongan kalian? Yo, saya mendengarkan. Yang penting saya pas ngangkat telepon. Jadi buat teman-teman,
tetap semangat, lakukan yang terbaik dengan cara yang baik, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi. Bye bye.